ini saya ingin menerapkan modul dari administrasi kontekstual dalam pengambilan keputusan. Jadi pengambilan keputusan ini untuk mengaji antara nilai-nilai kebajikan yang ada di dalam Jadi sebelumnya saya terima kasih karena sangat berterima kasih sama Ibu sudah mau meluangkan waktunya, sudah mau memberikan tempat untuk bisa kita wawancarai. Sebelum kita masuk ke list pertanyaan, Bu, boleh nggak Bu menceritakan pernah mengalami ada kasus, kemudian Ibu harus menimbangkan antara keputusan, sebenarnya keputusan itu benar dan benar, tapi Ibu bimbang memilih, harus memilih. Padahal pilihan itu adalah benar keduanya. Yang namanya itu dalam sosial pasti akan menimbulkan kasus yang harus kita selesaikan. Dalam pengambilan keputusan yang benar itu kita harus berpikir, istilah orang menangnya itu berpikir 100.000 kali. Nah, jadi pasti itu akan tetap kita akan mempertimbangkan kondisi dan situasi budaya sosial yang ada di bisa Bu ceritakan ada satu kasus yang dalam pengambilan keputusan kasus siswanya atau di rekan guru gitu. Ada juga kita temukan kasus itu kadang-kadang kan kita menemukan ada guru yang melaporkan anak ini bermasalah, ada anak ini bermasalah. Kalau ibu lihat permasalahan dari setiap anak itu berbeda-beda. Tinggal kita bagaimana kita mengatakan anak ini bermasalah. Mungkin bagi ibu ini dia tidak bermasalah, makanya kita bisa harus mempertimbangkan, harus melihat persepsi dari satu dengan ini yang satu lagi. Jadi ya, kalau kasusnya seperti ini kita tidak bisa mengambil keputusan sepihak. Itu kita akan mencarikan solusi yang paling terbaik. Kita akan menggali dari guru dan siswa mana pengambilan nanti keputusan yang akan kita ambil paling jitu bisa menyelesaikan masalah. Insya Allah ya Bu. Berarti dari kasus masalah anaknya tadi, salah satunya yang Ibu identifikasi kan dilema, kita tuh kan Bu dilema. Berarti salah satunya yang pertama tadi dilema etika anak bisa kita pertimbangkan. Kemudian selama ini Bu, bagaimana cara Ibu kan tadi dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama pada kasus-kasus yang ada dua kepentingan yang sama-sama atau yang sama-sama keduanya mengandung nilai kebajikan. Artinya pertama Ibu pertimbangkan terlebih dahulu. Kemudian langkah selanjutnya apa yang Ibu lakukan? Langkah yang selanjutnya kita lakukan itu kita mengidentifikasi antara kasus-kasus yang terjadi itu. Apakah nanti kasus itu termasuk ke dalam dilema etika atau tidak? Itu kita identifikasi masalahnya. Jadi gimana caranya Bu mengidentifikasi kalau apakah kasus ini masuk ke dilema etika atau masuk ke bujukan moral? Kalau yang dilema itu antara dilema etika dan bujukan moral itu hampir sebenarnya mirip ya. Ibaratnya tipis perbedaannya kan perbedaannya. Kalau dilihat dari tipe kasus dan dilema muncul, jika dilema etika itu menyangkut kepada kasus di mana pilihan yang diambil kedua-duanya benar. Sedangkan yang untuk bujukan moral pilihannya antara benar dan salah. Nah, tadi langkah-langkahnya sudah. Kira-kira dari langkah-langkah tersebut yang paling efektif Ibu untuk dalam pengambilan keputusan dari kasus dilema etika ini gimana Bu? Dalam pengambilan keputusan ini mungkin yang paling efektif itu kita lakukan adalah kita berdiskusi atau musyawarah dulu karena di sekolah itu kan ada unsur pimpinan. Tentu kita musyawarah dulu dengan unsur pimpinan, karena unsur pimpinan di sini itu adalah wakil kurikulum, adalah wakil-wakil kepala sekolah. Jadi kalau sudah berdiskusi dengan wakil-wakil kepala sekolah, kita akan mendapatkan bisa langkah apa yang sebaiknya akan kita lakukan.
kepala sekolah itu tidak bisa mengambil keputusan sendiri, harus dimusyawarahkan bersama dengan wakil-wakil. Berarti memang tidak bisa kita mengambil keputusan sendiri, harus ada diskusi dulu Harus ada diskusi dulu dengan wakil-wakil. Kalau untuk apa wakil kita bentuk? Iya, jadi apa namanya, mencari solusi bersama. Mencari solusi bersama. Ibu, kira-kira tantangan dalam pengambilan keputusan di Lemani yang selama Ibu menjadi kepala sekolah nih, kira-kira tantangannya apa? Kan udah nih kita musyawarah nih sama wakil-wakilnya, ada nggak tantangan yang waktu Ibu mengambil keputusan pas di Lemani kita nih seperti apa? Oh, pasti ke yang namanya tantangan itu pasti ada, yang kita namanya kita manusia tentu perbedaan pendapat tentu pasti ada kan. Setelah kita berdiskusi dengan wakil itu nanti kalau seandainya tetap ada juga tantangan itu kita bawa ke forum guru, kita bawa ke forum guru. Jadi menyangkut dari tantangan tadi, berarti kan dibawa ke dalam forum guru. Berarti Ibu pernah nggak menyediakan jadwal khusus gitu untuk menyelesaikan masalah itu? Kalau selama ini di sekolah kita ini biasanya tidak terlalu banyak masalah, kita rembukan dengan para wakil, biasanya itu sudah clear. Ya, kalau kasusnya agak berat, karena kalau menyangkut dengan kasus siswa itu yang lebih banyak tahu itu kan guru. Ini yang kita bahas ya. Ini kita melibatkan para guru kita di dalam sendiri. Selanjutnya berarti memang harus ada didiskusikan dulu ke guru, diserahkan dulu. Nah, adakah faktor-faktor selama ini yang bermudah atau membantu dalam mengambil keputusan? Faktor yang mempermudah pengambilan keputusan. Untuk pengambilan keputusan itu setelah kita berdiskusi dengan para wakil kepala sekolah, itu biasanya kita akan selalu mempertimbangkan dari segi mana yang lebih banyak positifnya daripada segi negatifnya. Kalau seandainya itu di dalam pengambilan keputusan kita lebih mendahulukan perasaan, itu hasilnya akan bagus. Jadi kita dalam pengambilan keputusan itu memang kita lihat mana yang lebih besar positifnya daripada negatifnya. Itu memang harus mempertimbangkan segala hal jadi berarti yang lebih banyak kita ambil adalah hal yang positif, yang positifnya lebih banyak, yang mendukung lingkungan sosial budaya kita yang Jadi dari semua yang sudah Ibu sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang bisa diambil dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dalam pengambilan keputusan dan menyelesaikan dilema yang ada di sekolah? Musyawarah itu sangat penting. Jangan kita bertindak gegabah. Kita harus melibatkan stakeholder yang ada di sekolah kita. Karena yang namanya kita manusia, yang namanya sekolah itu adalah sistem yang terdiri atas elemen-elemen. Satu aja elemen itu yang tidak berfungsi, tidak akan berjalan. Jadi kita akan tetap selalu mengambil keputusan dengan cara bermusyawarah, utamakan dalam musyawarah. Baiklah Ibu, mungkin hanya itu yang bisa saya wawancara dan tanya sama Ibu. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih sama Ibu karena sudah mau meluangkan waktunya. Saya pamit dulu ya Bu. Assalamualaikum. Semoga sukses ya kita. Sebelumnya kita minta izin waktu Ibu. Ada beberapa hal yang ingin kita tanyakan terkait dengan tugas di Guru Penggerak modul 3.1. Jadi modul 3.1 itu ingin bertukar pengalaman sama Ibu bagaimana cara Ibu dalam pengambilan keputusan yang mengandung nilai-nilai kebajikan. Selama ini kan Ibu ini udah lama Ibu jadi kepala sekolah, sudah pastinya Ibu sudah banyak sekali pengalaman yang sudah Ibu lakukan, dan pastinya pengambilan keputusan pun tidak terhitung jumlahnya lagi Ibu. Kira-kira Bu, dari kasus-kasus yang Ibu tangani tersebut
bisa nggak Bu ceritakan ada kasus yang menarik menurut Ibu untuk diceritakan itu? Ada. Kasih Bu kita, ini judulnya berbagi pengalaman. Iya, bagi pengalaman. Yang namanya sebuah sekolah, itu organisasi yang anggotanya adalah manusia, itu akan banyak terjadi kasus-kasus. Misalnya kasus siswa pacaran. Kalau dipilih dari konsep pendidikan tidak boleh terjadi. Dia ada di aturan sekolah, tidak boleh ada fasilitas. Ya kan? Nah, tetapi pacaran menurut sebagian orang itu kan logis. Artinya hak semua orang. Hal-hal yang seperti itu kita sikapi seperti ini. Ada orang melaporkan, Bu, ada siswa ibu kedapatan pacaran di luar, karena di sekolah mereka nggak mau kan, nggak akan melakukan. Misalnya mereka pergi ke kantin di luar sekolah, kafe di luar sekolah, itu dilaporkan oleh masyarakat. Nah, ibu akan pelajari kasus tersebut. Yang pertama sekali kita tinjau dulu anak. Tinjau dari sisi bergaul dengan temannya siapa, kita kerjasama dengan guru BK, lalu lihat orang tuanya bagaimana. Apakah anak ini termasuk anak yang kurang perhatian di rumah? Itu dulu. Berarti cara salah satu yang pertama itu Ibu mengidentifikasinya dengan meninjau terlebih dahulu anaknya ya, Bu? Tinjau anaknya. Karena kita tidak mungkin ambil keputusan lalu menjudge dia salah, bahkan di sekolah. Enggak. Kenapa mereka butuh lawan jenis? Padahal mereka tahu itu dilarang oleh agama. Nah, ternyata berdasarkan analisa dalam keluarga, dia adalah anak yang broken home, sehingga mencari orang lain untuk tempat pelampiasan emosinya. Maka pada saat itu, ibu sebagai pimpinan sebuah sekolah, bisa ada di titik ini, mengatakan, ambil anaknya, musyawarah dengan orang tuanya. Kita katakan bahwa anak ini melakukan pacaran karena dia kekurangan kasih sayang dari orang tua. Kita sadarkan orang tuanya, kita sadarkan anak, bahwa ke orang tua, anak ini tanggung jawab orang tua. Ke anak kita katakan bahwa pacaran itu tidak boleh. Nah, kita di sana sudah menyelesaikan beberapa kasus, yang pertama masalah rumah tangga orang tuanya, yang juga masalah agama, yang ketiga hubungan silaturahmi antara anak dan orang tua. Kemudian Bu, dari kasus tersebut kan ada tadi disebutkan langkah-langkahnya, mulai ditinjau anaknya, kemudian dipanggil orang tuanya dengan guru BK-nya. Kira-kira yang paling efektif itu caranya bagaimana? Untuk Efektif dalam pengambilan keputusan. Efektif dalam mengambil keputusan, dapat informasi, langsung panggil guru BK. Nah, kunjungan rumah kalau diperlukan, baru kita ambil keputusan. Nah, kunjungan rumah itu paling bagus. Walaupun belum layak di kunjungan rumah, tapi kunjungan rumah kita mau nanya ke orang tuanya, anak-anak punya masalah apa? Kemudian hal-hal apa yang selama ini menjadi tantangan Ibu dalam pengambilan keputusan pada saat kasus-kasus di rumah etika ini? Yang paling Tantangannya Bu? tantangan paling besar itu adalah masalah remaja berpacaran. Dari satu sisi mereka mengatakan, oh, ini kan hak asasi. Dari sisi agama ini tidak boleh. Dari orang tua ini melanggar etika. Dan kemudian ketakutan kita ketika siswa ini melanggar norma-norma etika pergaulan. Itu kan sebuah tantangan. Ibu di sana mengumpulkan siswa ini, dialog sama mereka. Saya bilang, masa remaja adalah masa yang paling indah, tapi tidak harus diisi dengan pacaran. Karena pacaran itu banyak hal yang akan menyebabkan mudaratnya daripada manfaat. Ayo, kita ambil rasa cinta kepada teman itu, kita alihkan kepada belajar sungguh-sungguh untuk masa depan mereka. Dan biasanya ini berhasil, mereka tetap berteman, tapi tidak ada hubungan yang namanya hubungan istimewa sangat spesial. Jadi berhubung tadi Ibu ngajak anak-anak untuk berdialog, berdiskusi, Ibu punya jadwal khusus nggak untuk anak-anak tersebut yang punya kasus yang seperti itu, atau memang punya cara lain Bu? Oh iya, yang jelas ini kan termasuk konsep masalah remaja. Ibu punya jadwal khusus biasanya untuk putri di antara waktu sholat Jumat. Nah, itu kan putri kan kosong jadwalnya. Nah, putri kumpulkan, kami dialog di perpustakaan dan tempatnya nggak khusus. Minggu ini mungkin kelas itu di perpustakaan misalnya kan, atau di basement, atau di aula, atau di ruang tapis, atau di labor, pokoknya di mana saja bisa. Atau kami di gazebo di pekarangan sekolah sambil ngemil, punya apa masalah sekarang. Itu jadwal khusus, tapi tetap ada. Mereka nggak tahu itu jadwal. Tapi bilang sama pembina OSIS, ini Bu,
tolong ya namanya Bu Vivi, Ibu butuh nanti anak kelas itu ya yang perempuan di hari lain misalnya sore jam 4 itu bisa anak cowok banyak ngumpul-ngumpul. Nah kita ngumpul sama anak cowok, nanya siapa yang sedang jatuh cinta, apa konsep cinta itu tuh, nanti ada jadwal. Tetapi ketika ada kasus khusus, ada kan kasus khusus misalnya terjadi, laporkan, anak SMA itu kayak gini, kita langsung panggil anak. Itu jangan langsung panggil dan eksekusi sesuai dengan aturan sekolah kita. Kalau aturan sekolah kita harus keluar, ya kita keluarkan. Ini konsekuensi kesalahan kita. Karena sebelumnya kita udah bikin tata tertib siswa. Ketika di dalam itu dia melakukan dilema etika tadi ya, yang dilema etika tadi ada dalam kasus dia termasuk konsep yang harus diberikan tindakan, kita lakukan tindakan sesuai dengan aturan. Baik, Bu. Selanjutnya Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan? Ada, selalu ada. Selalu ada ya. Selalu ada. Itu guru BK. Terakhir Bu, dari cerita yang sudah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang bisa Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan? Bahwa remaja itu unik dan butuh pendampingan. Remaja itu unik Dan butuh pendampingan untuk gerak langkah mereka di dalam perjalanan. Baik Bu, terima kasih sudah meluangkan waktunya Ibu untuk wawancara kita hari ini. Semoga Ibu selalu sehat selalu. Amin. Terima kasih sudah bertanya dan bermanfaat. Bermanfaat. Amin. Gambar guru sendiri yang dari ini, disuruh anak tuh nyanyi. Nah, anak tuh kan tidak semuanya pandai nyanyi yang kita tentukan itu. Iramanya seperti ini, dia buat seperti itu. Haruskah kita salahkan? Jawabannya tidak. Nah, jadi nanti setelah selesai anak sudah salah, gurunya dipanggil. Jadi anak itu apa masalahnya dengan itu? Berbeda nggak jawabannya? Ya, kata ibu tuh dia nak buat juga suka. Nah, ditunggu buat juga melawannya. Ada nggak ibu? Atau pernah nggak ibu mencela dia dengan keras? Itu kan ibu boleh batu dicek. Nah, jadi kalau ibu ingin anak itu sukses bersama ibu belajar, ibu jangan menghina kalian. Karena karya anak itu sudah dilahirkan dari hati nuraninya. Ya, nah, pola pikirnya memang seperti itu, maka itulah yang lahir. Berarti setelah Bapak panggil gurunya, kira-kira tantangannya ketika di kasus itu ada apa? Tantangan dari gurunya atau dari siswanya? Ada juga. Ada yang masih tidak menunjukkan anak itu belajar, ibu salah. Kan? Kalau ibu nak menunjukkan anak belajar, itu salah. Anak itu tetap kita ingin belajar. Kalau kita menginginkan dia pintar, mau sama dengan kita, bimbing. Latih dia. Kalau dia mau gambar, nah dia tidak pandai membuat ini, kita latih seperti ini cara membuatnya. Suruh 6-10 kali. Satu tugas itu suruh 10. Jadi kamu pasti, nah kalau tidak berminat itu kan tidak apa kita lagi. Karena tuntutan itu kan tidak ada dalam setelah tamat di sini kamu harus bisa ini, itu tidak ada. Diproses atau itu proses Ya. Pak ya. Cuma dia ingin mengetahui bagaimana cara membuatnya, membuat gambar. Kenapa? Karena kalau kamu punya anak kamu bilang, Pak, tolong gambar itu Pak, Bu, tolong gambar itu Bu. Ketika buat, kata aku, Bu, ini tidak kamu menyukai gambar waktu itu, tidak Bu. Tapi dia pasti bertanya, kalau buat gambar itu model Bu. Tapi kita tidak pernah belajar kan? Tapi kalau pernah belajar bisa Pak. Tapi dengan kasus tadi tidak perlu ada jadwal tertentu ya Pak, langsung panggil aja. Langsung panggil aja. Karena menunggu jadwal itu, takutnya dia bertambah semuanya. Jadi saya bilang nggak pernah berbicara seperti lainnya. Nah, jadi bertambahnya. Jadi bagaimana memang setiap ada kasus selesaikan cepat. Selain Bapak yang menangani kasus tersebut, ada yang membantu Bapak seperti guru tadi ya Pak, harusnya membantu Dulu, ya misalnya kalau kita sudah
misalnya Bu, saya sudah terpanggil, kenapa jadi nggak boleh ada dengan itu? Kenapa nggak kita berbicara? Jadi bisa berbicara. Kalau enggak juga, itu tidak perlu orang tuanya itu. Karena kalau kasus itu sudah sampai dengan kepala sekolah, itu tidak ada lagi yang bawahnya. Dengan kepala sekolah itu baru buat kembali. Buat surat perjanjian, bahwasanya dia akan ikut pelajaran walaupun dia tidak dituntut kita. Saya mengajarkan ini kepada siswa itu dua yang perlu. Yang perlu yang pertama ilmu agama. Karena ilmu agama itu akan untuk kita dunia dan akhirat. Kemudian keterampilan hidup. Ya. Carilah keterampilan hidup. Mau pintar memasak, silakan. Mau pintar berbahasa Indonesia, mahal. Baiklah Pak, kan terakhir nih Pak, dari semua yang pengalaman yang udah Bapak ceritakan tadi, apa yang bisa Bapak ambil Pak pembelajarannya dari kasus tadi Pak? Kita memotivasi, kalau sebagai guru kita tidak boleh mematahkan minat dan bakat siswa. Nah, itu yang pertama. Nah, kalau siswa itu tidak berminat, kita jangan antipati kepada dia. Karena dia tidak berminat dengan pelajaran kita. Kita terus mengikuti pelajaran. Jangan diusir dia keluar. Karena diusir satu, tumbuh 1000. Nah, besok yang lain itu pelajaran enggak loh. Bang Bako, semua kawannya keluar. Ikut temannya. Iya. Nah, jadi dia akan jadi pula rasa. Jadi itu akhirnya usia kan buku dado, pena dado. Nah, kemudian keluar aja lah. Ini tuh yang dia rohnya. Nah, jadi kalau dengan saya di situ itu belajar alhamdulillah tidak ada yang keluar gitu. Ya. Di sini pun saya coba masuk sekalinya. Jangan kami minta izin, habis jam pun dia tidak ingat. Nah, Luar biasa ya Pak. ya, habis jam pun dia tidak ingat. Tapi Bapak emang harus memahami anak tadi ya Pak ya. Jadi ketika saya mengajar tuh, Iya Pak, pengalaman Bapak sebagai guru dan kepala sekolah. Sebelumnya kita terima kasih atas kesempatan waktu yang sudah Bapak berikan, cerita-cerita pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan,